warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu sekalian. Senang sekali saya dapat bertemu dengan ibu-ibu pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Sindyanti Marifatul Mukhtar SHMH. Saya di sini selaku mediator bersertifikat yang dipercaya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk membantu perihal mediasi kali ini. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing agar kita bisa lebih memahami siapa saja para pihak yang terlibat pada kesempatan kali ini. Saya persilakan kepada ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Dina Sabitri. Saya merupakan penggugat sekaligus kakak daripada tergugat. Oke, baiklah. Selanjutnya kepada ibu, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Tania Wanda, yaitu tergugat sekaligus adik dari penggugat. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas perkenalannya. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai, di mana saya sebagai mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik. Perlu saya tekankan bahwa saya di sini bersifat netral, yang mana berarti bahwa saya tidak memihak kepada pihak manapun dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini, termasuk tidak memiliki kepentingan atau putusan yang harus dijalankan. Tugas saya di sini adalah sebagai fasilitator, yang mana tugasnya adalah memfasilitasi percakapan dan mendengarkan setiap pandangan agar sengketa ini selesai dengan baik dan adil dan saling menguntungkan. Adapun dalam proses mediasi ini ada kemungkinan dilakukannya kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak secara bergantian untuk mendengarkan lebih dalam atau membahas hal-hal tertentu dan membuka jalan buntu atau deadlock. Apa yang ibu-ibu sampaikan dalam kaukus itu merupakan sifatnya rahasia dan tidak akan saya beritahukan kepada pihak manapun tanpa seizin ibu-ibu sekalian. Baik, agar proses mediasi berjalan baik dan lancar, kita akan terlebih dahulu menyepakati tata tertib bersama. Silakan kepada penggugat untuk mengusulkan terlebih dahulu. Baik, saya mengusulkan untuk tata tertib dalam mediasi ini, yaitu yang pertama, tidak boleh saling menghina, kemudian tidak boleh membawa senjata tajam, tidak berbicara dan tidak keluar masuk ruangan tanpa izin dari mediator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak penggugat. Saya mengusulkan tata tertib yaitu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh melakukan tindak kekerasan atau main tangan, tidak berbicara dengan emosi dan nada tinggi. Baik, ibu-ibu sekalian, berdasarkan usulan kedua belah pihak, berikut tata tertib mediasi yang kita sepakati. Yang pertama itu tidak boleh berkata kasar, yang kedua tidak boleh saling menghina, ketiga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau main tangan, keempat tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan senjata tajam, kelima tidak bicara tanpa seizin mediator, keenam tidak meninggalkan ruangan mediasi tanpa seizin mediator, dan yang ketujuh adalah tidak berbicara dengan emosi atau menggunakan nada tinggi. Apakah ibu-ibu sekalian menyetujui tata tertib ini? Baik, sekarang terlebih dahulu kita jadwalkan pertemuan mediasi selanjutnya, yang apabila tidak menemukan titik temu pada mediasi kali ini, maka kita akan melaksanakannya pada mediasi berikutnya. Yang kita sepakati pada hari ini adalah waktu pertemuannya, baik itu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Kepada penggugat, mungkin dapat terlebih dahulu mengusulkan waktu pertemuannya. Baik, Ibu, dari saya sendiri sepertinya pertemuan selanjutnya dapat dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Mengingat bahwa keesokan harinya adalah weekend, sehingga tidak terlalu menguras tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Baik, bagaimana dalam penggugat? Saya setuju dengan usul dari penggugat. Sebaiknya pertemuan selanjutnya memang dilaksanakan setiap Sabtu. Baik, karena
juga rencana pertemuan selanjutnya telah kita sepakati, maka kita dapat melanjutkan proses mediasi. Semoga ibu-ibu sekalian dapat bekerja sama dengan baik untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Pada pihak penggugat dapat terlebih dahulu menjelaskan pokok masalah. Jadi seperti ini Bu, ibu kami itu sudah meninggal dunia 5 bulan yang lalu. Nah, yang mana beliau itu meninggalkan tanah warisan seluas 3 hektar. Namun pihak tergugat yaitu adik saya ternyata telah lebih dulu mengubah status tanah menjadi tanah wakaf tanpa komunikasi kepada saya sebagai saudara kandungnya. Nah, saya merasa dirugikan dan tidak dihormati sebagai ahli waris sekaligus seorang kakak. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk menjelaskan tanggapan. Terus terang saya kecewa mengapa masalah keluarga ini langsung dibawa sampai ke mediasi seperti ini. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan saya mengakui bahwa keputusan saya mengubah status tanah tersebut memang tidak melibatkan pihak kakak yaitu penggugat. Kami sudah beberapa kali mencoba berkomunikasi tetapi tidak pernah mendapat titik penyelesaian. Baik, jadi dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki komunikasi yang baik dan penyelesaian yang adil. Kalau begitu, pertama-tama kita akan membahas hubungan baik dalam keluarga. Silakan kepada pihak penggugat untuk memberikan usulan. Saya ingin hubungan ini tetap baik, tapi tergugat harus terbuka dalam urusan tanah warisan ini. Baik, bagaimana dalam tergugat? Namun, saya ingin kakak juga tidak gegabah mengambil tindakan hukum tanpa bermusyawarah dulu. Baiklah, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki komunikasi dan menjaga hubungan keluarga. Nah, sekarang mengenai status tanah, silakan kepada pihak tergugat. Saya mengambil kesalahan membuat tanah waris menjadi wakaf. Saya berjanji dalam jangka maksimal 2 bulan akan melakukan perubahan kembali status sesuai status waris yang sah. Namun, saya mohon kakak ikut terlibat dalam proses administratifnya. Oke, baiklah, bagaimana apakah pihak tergugat dapat menerima permintaan maaf dan usulan dari pihak tergugat? Saya bisa menerima asalkan pembagian waris dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga setelah status tanah kembali. Baik, dalam sampai sini dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak menginginkan nama baik dan hubungan keluarga tetap dijaga, dan juga status tanah itu akan dikembalikan menjadi tanah waris dan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu 2 bulan. Apakah dapat disepakati? Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan apakah perkara ini cukup diselesaikan sampai di sini atau perlu dibuatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi. Bagaimana menurut penggugat? Saya memilih untuk dibuatkan akta perdamaiannya supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bagaimana dengan penggugat? Saya setuju dengan penggugat karena saya tidak ingin berlama-lama menyelesaikan masalah ini di dalam saya. Baiklah, kalau begitu kesepakatan akan dituangkan secara tertulis dalam akta perdamaian di hadapan majelis hakim sehingga dapat dieksekusi apabila adanya wan prestasi. Dengan demikian, proses mediasi ini dinyatakan berhasil. Terima kasih atas kerjasama ibu-ibu sekalian. Semoga